Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi sahabat GHCC, Gracia Hope Compassion Channel. Terima kasih sudah bergabung lagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan ada kekuatan, di dalam penyembahan ada hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, setiap pagi kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk memberikan penyembahan yang terbaik. Bamu Tuhan, hanya ku akan menyembah. Hidup kami bawa sebagai penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami terima berkat yang selalu baru setiap hari. Makasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sambut berkat-Mu di pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi sahabat-sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung lagi dan bersyukur oleh karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sejenak kita angkat tangan dan kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, teramat baik. Seandainya kami harus memilih Tuhan untuk diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang indah di dunia ini, kami percaya Engkaulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkata-katalah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan sepanjang minggu ini adalah Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Yesus datang supaya engkau dan saya beroleh kehidupan. Kita yang harusnya lebih layak untuk dibinasakan, tetapi kita menerima kehidupan kekal daripada Tuhan. Sebab Dia telah datang kepada milik kepunyaannya. Dan di saat kita menerima Dia, kita diberikan kehidupan di dalam Kristus Yesus. Renungan pagi hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 10 dan subtemanya di dalam Ulangan 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata di dalam tema sepanjang minggu ini yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dunia selalu memperhadapkan kita dengan sebuah pilihan. Jalan yang baik dan jalan yang menuju pada kebinasaan.
jalan yang baik menuju pada kehidupan, dan jalan yang kelihatannya indah menurut pandangan kita, tetapi ujungnya justru menuju pada kebinasaan. Seringkali orang salah untuk memilih. Tanpa sadar ketika kita memilih jalan yang tidak baik, jalan yang kelihatannya di awalnya baik, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Sebenarnya tanpa kita sadari, pada akhirnya kita kehilangan banyak hal. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak hanya sekedar mencuri, tetapi kalau bisa ia membunuh, dan pada akhirnya dia bertujuan untuk membinasakan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia datang untuk memberi kita kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Ulangan 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-20 berkata, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperadakan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Musa tidak diizinkan masuk di tanah perjanjian. Sekalipun dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk menuntun umat Tuhan di dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian oleh karena Tuhan berkata bahwa engkau tidak menghormati kekudusan dan kemuliaanku. Satu-satunya kejatuhan Musa adalah karena dia murka kepada bangsa Israel yang tidak mau tunduk dan selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan dalam hal ini pun Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, ia hanya bisa melihat dari jauh. Dan sebelum Musa mengakhiri tugasnya, dia memberikan pengulangan-pengulangan nasihat dari sepanjang perjalanan mereka di padang gurun untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Dan pada waktu dia menyampaikan ulangan pesan-pesanan di dalam kitab Ulangan, diingatkan di ayat 30, "Ingat, kepadamu diperhadapkan kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Saudara, orang yang mendua hati jangan berharap ia akan mendapatkan apa-apa di dalam kitab Yakobus katakan. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita harus memilih salah satu di antaranya. Kalau engkau memilih hidup, pilihlah hidup. Kalau engkau memilih keberuntungan, pilihlah kehidupan. Kalau engkau memilih kematian, berarti engkau memilih jalanmu sendiri. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi pilihan harus diperhadapkan, saudara. Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Sesungguhnya manusia memiliki kecenderungan pasti dia akan memilih sesuatu. Dia akan memilih sebuah pilihan dan dia akan menjalani pilihan tersebut. Bangsa Israel memilih untuk
keluar dari Mesir. Mereka sudah memilih untuk keluar dari Mesir. Tetapi mereka keluar dari Mesir, Mesir masih ada di dalam diri mereka. Bangsa Israel keluar dari Mesir secara jasmani, tapi Mesir secara rohani terus mereka bawa di dalam hati mereka. Mengapa engkau menuntun kami keluar dari negeri ini? Lebih baik kami mati di tanah Mesir, demikian perkataan Israel. Padahal mereka sendiri yang berseru-seru kepada Allah, Tuhan Allahku, selamatkan kami dari keadaan ini. Ada berapa banyak saudara, jemaat Tuhan yang berseru-seru ingin dilepaskan. Ketika mereka ada di dalam tekanan, mereka tidak tahan, mereka ada dalam pergumulan, mereka tidak tahan dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan membebaskan mereka, menuntun mereka pada pembebasan, mereka bersungut, Tuhan kenapa aku menghadapi seperti ini? Israel akhir zaman adalah umat Tuhan yang meminta pertolongan daripada Tuhan, dan setelah ditolong Tuhan, mereka tidak menyadari dan mereka terus mempersalahkan keadaan. Mengapa aku harus menghadapi keadaan yang sulit? Lebih baik aku tinggal dengan manusia lamaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita keluar dari Mesir, pastikan Mesir keluar dari dalam hati kita. Sebab kalau kita tidak memilih satu tujuan hidup, Kitab Yakobus katakan, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Kalau kita menduakan Tuhan, di sisi lain kita ingin mengikuti Tuhan. Di sisi lain kita ingin memuaskan keinginan kita yang mau tetap dengan manusia lama kita. Manusia lama yang masih suka berdusta. Manusia lama yang masih suka hidup tanpa persekutuan dengan Roh Kudus. Manusia lama yang bersungut-sungut, tidak mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Manusia lama yang kalau menghadapi kesenangan, dia akan gembira. Tapi kalau mulai masuk di dalam pengujian, di dalam tekanan-tekanan persoalan hidup, dia mulai menyalahkan keadaan di sekitar. Saudara, di dalam ayat 19 berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di saat kita membuat sebuah pilihan, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Orang yang memilih untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, otomatis dia harus hidup sama seperti bagaimana Kristus hidup. Orang yang memilih Yesus sebagai juru selamatnya, dia harus berusaha mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan sekedar berusaha mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Supaya kita betul-betul mengalami hidup. Pilihan bukan paksaan, saudara. Pilihan merupakan sebuah keputusan. Apakah mengasihi Tuhan itu dengan hati, atau mengasihi Tuhan itu hanya dengan paksaan. Itu semua terpulang dari kehidupan kita, saudara. Di ayat yang 20 berkata, dengan mengasihi Tuhan Allah. Jadi pilihan ketika kita memilih untuk setia dengan Tuhan, bukti dari pilihan kita itu adalah mengasihi Tuhan Allah. Masih banyak orang yang mengikuti Kristus hanya dengan menjadi beragama. Beragama belum tentu menjadi pengikut Kristus. Sebab beragama, seringkali agama itu hanya dipakai untuk diisi di kartu tanda penduduk. Beragama hanya sekedar untuk menjadi alasan untuk kita berkata bahwa saya orang yang mempunyai keyakinan, religion. Supaya kita menikah, kita status kita tahu apakah kita Kristen atau non-Kristen. Mengikut Kristus itu ada tandanya.
Menjadi pengikut Kristus ada tandanya, itu barang siapa menjadi milik Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus dengan cara firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Kehendak Tuhan yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Tuhan adalah pencipta, dan kalau dia mau, dia akan menciptakan seluruh umat manusia dipaksa untuk menyembah dia. Tapi Tuhan bukan pribadi yang memaksa. Kalau kita mau menyembah Tuhan, itu karena sebuah pilihan. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, karena keputusan yang keluar adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Hidup itu adalah pilihan, saudara. Kalau kita memilih Tuhan, kita pasti mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Renungan di Yohanes 10 ayat 10, aku adalah gembala yang baik, dan domba-domba mengenal suaraku. Domba mengenal suara Tuhan. Orang yang mengenal suara Tuhan, dia akan bisa membedakan mana tuntunan dan mana yang bukan. Seorang anak kecil yang ada di perhimpunan, di taman bermain, biasanya di Disneyland seperti itu, saudara. Seorang anak kecil yang hilang jalan terlepas dengan orang tuanya, anak yang berumur 10 tahun, dia sudah mengenal suara orang tuanya, tiba-tiba dia karena keasikan bermain, dia terlepas dari pegangan orang tuanya dan dia hanyut di dalam kerumunan. Di dalam kebimbangannya dia berteriak, "Mama, mama, papa." Lalu di saat yang sama orang tuanya juga mencari anaknya. "Anakku di mana engkau?" Lalu teriak-teriak, "Anakku di mana engkau? Keisha di mana engkau? Keisha di mana engkau?" Dan karena anak ini mengenal suara yang setiap kali memberikan nasihat pada dia, setiap kali mendidik dia, setiap kali membimbing dia, dia kenal, oh ini suara mama saya. Suara mama saya yang merdu, dan setiap kali saya mau tidur, mama saya selalu menyanyi untuk saya kenal ini mama saya. Ketika mamanya memanggil, "Keisha, di manakah engkau?" Lalu anak ini itu berteriak, "Mama, Keisha ada di sini, mama. Kamu di mana, mama?" Lalu anak yang mendengar suara orang tuanya itu mengejar di satu tempat, suara itu makin kuat. Ternyata mamanya ada menunggu dia di sana. Ketika kita peka mendengar suara Tuhan, kita akan bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis. Suara Tuhan itu lembut, suara Tuhan itu manis kita dengar, dan suara Tuhan itu mempunyai ciri khas, yaitu sesuai dengan perkataan firman. Yang selanjutnya kita berpaut padanya. Di antara jutaan orang yang keluar dari Mesir, lebih dari 3 juta orang yang keluar dari Mesir, ada 12 pengintai yang pergi mengintai di tanah Kanaan. Dan mereka pulang hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang berkata mereka sanggup untuk masuk di tanah Kanaan. Yang ke-10 pengintai itu ketakutan. Itu sebabnya semua orang yang di atas 20 tahun itu tidak diizinkan masuk di tanah perjanjian. Dan Yosua dan Kaleb sangat berpaut kepada Tuhan karena mereka percaya. Orang yang berpaut kepada Tuhan, dia menggandeng Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Orang yang sungguh-sungguh berpaut dan berlindung kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memilih keputusan daripada Tuhan, yang pasti dia mengasihi Tuhan. Dia mau mendengarkan tuntunannya, dia mau berpaut kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu.
Tak satu pun dapat menggantikanmu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Pilihan ada pada kita, saudara, sebab hidup itu adalah pilihan. Lukas 6 ayat 39 berkata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Tetapi pada hari ini ketika engkau menerima tuntunan daripada Tuhan, Yesus akan menuntun engkau kepada jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mempercayai orang yang tidak mengenal kebenaran, pasti kita ujungnya akan menuju pada kebinasaan. Orang yang kompromi dengan dosa, orang yang kompromi dengan jalan-jalan pikirannya sendiri, orang yang kompromi dengan jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti juga akan menuntun kepada jalan yang salah. Kalau kita ikut orang yang kompromi, kita ikut dengan pengajaran yang kompromi, kita ikut dengan orang-orang yang mengkompromikan antara kebenaran dan sinkretisme dan pengajaran-pengajaran dunia ini, kita pasti akan menuju jalan pada kebinasaan. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, Dia akan menuntun kita pada jalan yang menuju pada kehidupan. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh berpaut, melekat pada Yesus, bukan hanya sekedar mengikut, tapi berpaut, melekat, mengasihi, dan mendengarkan suara Tuhan. Orang yang memilih Tuhan, dia akan mengambil keputusan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita harus membuktikan kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus, itu terlihat dari apa yang kita lakukan. Perbuatan kita menunjukkan bukti bahwa kita milik kepunyaan Kristus atau bukan, saudara. Tidak mungkin kita berkata kita menjadi pemilik Kristus, tetapi gaya hidup kita bukan seperti orang yang takut akan Tuhan. Artinya, kalau kita tidak takut akan Tuhan, berarti suara Tuhan tidak kita dengar. Kasih Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Engkau dan saya adalah milik kepunyaan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menerima Tuhan, buktikan dengan perbuatan kita. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan iman kita disempurnakan oleh perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Pilihan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dibuktikan dari cara hidup kita. Orang melihat kalau Priscilla sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dibuktikan dengan apa yang kita perbuat, saudara. Hari ini pilihlah berkat dan bukan kutuk. Sebab masa depanmu dibentuk oleh apa yang engkau lakukan hari ini. Kalau hari ini kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kalau hari ini kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tentunya masa depan kita adalah masa depan yang menerima berkat-berkat kehidupan kekal dari Tuhan. Tapi kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangan berharap bahwa kita akan menerima kehidupan kekal daripada Tuhan. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang engkau lakukan hari ini. Kalau hari ini engkau setia menyembah Tuhan, berpaut, mengasihi, dan mendengar suara Tuhan, bisa dipastikan bahwa engkau menerima kehidupan kekal. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang engkau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Yang kedua, saudara, don't give up. Jangan menyerah. Kalau hari ini engkau lemah, kalau hari ini engkau katakan, oke, aku orang yang tidak setia, oke, benar apa yang dikatakan firman, saya tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saya punya banyak kelemahan, tolong jangan tuduh aku, karena saat ini pun saya nggak kuat. Dengan keputusan saya tahu saya salah, saya fail, saya banyak mengalami kegagalan. Dan kalau saya mendengar firman Tuhan seperti ini, saya semakin terpuruk, saya tidak mampu untuk mengikuti lagi Tuhan. Saudara, belas kasihan Tuhan ada bagi engkau saat ini.
Kalau engkau sudah meninggalkan kesetiaanmu, kalau engkau tidak serius dengan Tuhan, kalau hari ini engkau banyak sekali kelemahan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, don't give up. Bangkit dan belajarlah untuk lebih mengasihi Tuhan. Toh Yesus ada untuk senantiasa menuntun kita dengan suaranya. Kalau kita hari ini kita mau betul-betul mendengarkan tuntunan suaranya, kita akan mengalami pemulihan. Don't give up, saudara. Mungkin setengah perjalananmu engkau katakan, setengah dari perjalanan hidupku sampai umurku yang tua ini, aku selalu menolak untuk setia dengan Tuhan. Don't give up. Selalu ada kesempatan untuk orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk lepas dari masalah adalah dengan menghadapinya. Satu-satunya cara untuk menghadapi bahwa saya sudah salah jalan. Saya sudah salah dalam mengambil keputusan. Saya selama ini sudah salah untuk melangkah dan saya terus gagal. Dan saya tidak tahu jalan untuk kembali. Kalau hari ini saudara-saudara mengalami hal seperti ini, engkau sudah salah melangkah, engkau sudah melangkah dalam kesalahan yang fatal, engkau tidak tahu bagaimana harus bergumul, berdoa, berbalik, bertobat. Simple, saudara. Berhenti di titikmu yang sekarang dan katakan, sudah cukup. Sudah cukup, saya berhenti, I'm quit from this problem. Dan saya mau memilih Tuhan. Satu-satunya untuk lepas dari masalah, karena engkau salah mengambil keputusan, salah dalam melangkah, sehingga engkau memiliki masalah yang menumpuk begitu banyak. Hutang, engkau ditinggalkan orang-orang yang engkau cintai, engkau ditinggalkan orang-orang yang mengasihi engkau. Hari ini stop di tempat engkau berada dan katakan, I'm quit, Lord, dari masalahku dan aku mau berjalan dengan Tuhan. Karena saya tahu satu-satunya jalan, Jesus is the answer. Dan cara untuk berkenan kepada Tuhan adalah dengan menghadapi segala sesuatu. Tuhan ada kok, saudara. Hari ini engkau yang punya masalah yang lebih daripada apa yang dapat kamu bayangkan, Tuhan pegang tangan kananmu dan Tuhan akan melepaskan engkau. Jangan takut, saudara. Don't give up. Hadapi bersama dengan Tuhan. Yang terakhir adalah, kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kamu tentang pantang menyerah, kesabaran, kerja keras, dan percaya diri. Tidak ada orang yang tidak mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang tidak mengalami yang namanya down. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami yang namanya fail, kegagalan. Tapi dari sini kita akan belajar apa itu pantang menyerah, apa itu kesabaran, apa itu kerja keras, apa itu percaya diri. Dan satu hal, saudara, kalau hari ini engkau memiliki keputusan untuk kembali ke jalan Tuhan, Tuhan menyediakan kekuatan yang baru bagimu. Mungkin kamu merasa, I'm a loser. Aku adalah pecundang. Aku adalah orang yang selalu gagal, selalu salah mengambil keputusan. Stop sampai di situ. Dengarkan suara Tuhan. Dan ambil jalan pulang untuk kembali kepada Tuhan. Jangan menyerah, pantang menyerah, sabar, kerja keras dan percaya diri bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tuhan punya cara untuk memeluk dan merangkul orang yang lemah, tetapi dia mau sungguh-sungguh datang dan kembali kepada Tuhan. Hari ini angkat kedua tanganmu dan katakan, Lord, I surrender. Lord, I surrender. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ada banyak orang-orang yang memutuskan untuk kembali kepadamu karena sudah salah di dalam mengambil keputusan. Ada banyak orang-orang yang mengangkat tangannya dan berkata, Lord, I'm coming back. I'm coming back to you, Lord. Ada banyak orang-orang yang mengambil keputusan untuk kembali sama seperti anak yang hilang. Dia tahu dia kehilangan segala sesuatu. Tetapi ada satu tempat yang menerima dia kembali apa adanya. Dan mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Bahkan memulihkan status anak yang hilang tersebut. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, berkati tangan-tangan yang terangkat. Berkati umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan hari ini, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Memilih pilihan hidup yang benar. Hari ini, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup, berkat Tuhan ada atasmu.
Diberkatilah orang yang sepanjang hari ini memutuskan untuk berjalan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini doa kami sepanjang pagi hari ini dan seterusnya. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.